ketika banyak jalan yang membingungkan. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita mendengar kata kemerdekaan, biasanya pikiran kita tertuju kepada sebuah bangsa yang bebas dari penjajahan, kepada tanah air yang tidak lagi berada di bawah kekuasaan bangsa lain, serta kepada rakyat yang memiliki hak untuk menentukan masa depannya sendiri. Kemerdekaan semacam itu tentu perlu kita syukuri dan harus kita jaga. Namun ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwasanya agama kita yaitu agama Islam mengajarkan kita bahwa ada bentuk penjajahan yang lebih halus daripada penjajahan terhadap tanah dan wilayah, yaitu ketika hati manusia dikuasai oleh banyaknya tuan dan tuhan. Tubuhnya memang bebas, tetapi hatinya ditarik ke berbagai arah. Ia ingin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi pada saat yang sama ia takut kepada manusia. Ia ingin hidup sederhana, tetapi gengsi menuntutnya untuk tampil lebih tinggi daripada kemampuannya. Ia ingin jujur, tetapi ia takut kehilangan penghasilan ataupun pekerjaannya. Ia ingin tenang, tetapi kehidupannya harus diukur dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah, keadaan seperti ini, orang seperti ini tentu bukan orang yang merdeka. Ia adalah orang yang dijajah oleh hawa nafsunya. Ia adalah hamba terhadap syaitan dan hawa nafsu buruknya. Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan yang sangat indah tentang keadaan seperti ini. Daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisun wa rajulan salaman lirajul hal yastawiyani mathala alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah membuat perumpamaan seorang laki-laki yang dimiliki oleh beberapa orang yang berselisih, dan dibandingkan dengan ada seorang laki-laki yang menjadi milik penuh seorang saja. Apakah keadaan ini sama? Segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui hal tersebut. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita coba merenungi permisalan ini, bayangkan ada seorang budak, ada seorang hamba yang memiliki banyak tuan, sementara setiap tuannya memiliki keinginan yang berbeda-beda. Yang satu menyuruhnya untuk pergi ke kanan, yang satu menyuruhnya untuk pergi ke kiri. Dibanding dengan seseorang yang hanya memiliki satu tuan, seseorang yang hanya dikuasai oleh satu orang saja. Dia tahu dia harus taat kepada siapa, dia tahu pekerjaan apa yang harus dia lakukan, dan tidak tercerai-berai oleh banyak tuntutan. Maka gambaran seperti ini bisa kita kondisikan dengan keadaan kita. Bagaimana ketika seorang hamba atau manusia tidak lurus, hanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia dibuat bingung oleh hawa nafsunya, tapi dia dikendalikan oleh syaitan yang selalu menggoda pikirannya. Maka tentu seorang yang bertauhid, yang tahu bahwasanya Tuhannya satu-satunya adalah Allah Subhanahu wa taala, yang tidak dihambakan oleh syaitan ataupun hawa nafsunya, dia adalah hamba yang merdeka. Dia tahu dia harus taat, dia harus patuh, dia harus beribadah hanya kepada Allah. Dia harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Hatta dalam keadaan yang sangat terpuruk, dia tahu kepada siapa ia harus meminta pertolongan. Ia tahu kepada siapa ia harus menyerahkan dirinya atau bertawakal, yaitu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah, dalam keadaan zaman saat ini, ada orang yang sejak pagi sampai malamnya hidup memikirkan apa kata orang lain. Ketika ingin membeli sesuatu, dia harus memikirkan
apa yang ia beli itu, apakah hal tersebut bisa membuat orang lain kagum atau tidak. Ketika ia mengunggah sesuatu di media sosialnya, ia menunggu pujian manusia, ia melihat berapa jumlah suka, komentar dan pengakuan orang lain. Akhirnya hidupnya tidak lagi ditentukan oleh apa yang Allah Subhanahu wa taala ridai. Dia hanya melihat bagaimana manusia menyukainya, tidak melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala suka dan ridha kepadanya. Inilah salah satu bentuk penjajahan modern yang kebanyakan kita tidak sadari pada zaman ini. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Dahulu manusia mungkin dijajah oleh senjata, tetapi hari ini seorang bisa dijajah oleh layar kecil yang ada di tangannya. Ia melihat kehidupan orang lain setiap hari, kemudian membandingkan dengan kehidupannya sendiri. Dia melihat rumah orang lain, kendaraan orang lain, sampai perjalanan orang lain terlihat begitu indah dan bahagia. Ia pun mulai merasa hidupnya kurang, padahal boleh jadi Allah Subhanahu wa taala telah banyak sekali memberikan kepadanya nikmat. Maka ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah, bisa kita bayangkan, bisa kita membuat perbandingan bagaimana orang yang dituhankan oleh hawa nafsunya. Dia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innan nafsa la'ammaratun bis-su'." Sungguhnya jiwa manusia itu selalu memerintahkan kepada keburukan, tetapi dia tidak mengilmui, dia tidak tahu siapa Tuhannya yang harus dia tunduk kepadanya. Dia tidak berilmu tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak bisa mengendalikan dirinya yang selalu merintahkannya kepada keburukan. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan ciri seorang yang akan masuk ke dalam surganya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan lihatlah oleh kalian orang-orang yang takut kepada Rabbnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan mereka yang selalu mengendalikan hawa nafsunya, selalu menahan hawa nafsunya daripada keburukan. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya orang tersebut adalah surga sebagai tempat kembalinya. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita benar-benar menjadi hamba Allah yang seutuhnya, merdeka, bebas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sahaja, tidak beribadah, tidak menghambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berbuat syirik, melakukan adat istiadat kebiasaan manusia yang harus kita ikuti, dan itu kita tahu merupakan sesuatu yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita tahu itu adalah hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita dipaksakan oleh keadaan. Kita tidak tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sedang menanti kita dengan ancaman dan azabnya. Wal iyadu billah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minas sunnah. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم على آله وأصحابه وإخوانه. Saudara-saudaraku ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam kehidupan yang terasa semakin berat, boleh jadi salah satu hal yang paling kita butuhkan bukan hanya tambahan penghasilan, tetapi juga pembebasan hati daripada penghambaan kepada syaitan dan hawa nafsu kita. Kita membutuhkan hati yang tidak panik ketika keadaan berubah, karena hati kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita membutuhkan hati yang mampu hidup sederhana tanpa merasa hina, karena ukuran kemuliaan bukan pandangan manusia, melainkan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya ukuran kemuliaan atas kalian adalah orang-orang yang bertakwa di antara kalian. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tolak ukur kemuliaan seorang muslim, tolak ukur kemuliaan seorang mukmin adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mulia di sisi Allah apabila dia berhasil mengendalikan dirinya untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu berhasil mengendalikan jiwanya untuk tidak melakukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika datang kepadanya malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril datang memberikan wasiat kepada Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di akhir wasiat tersebut, malaikat Jibril mengatakan, "Fa inna syarafal mu'mini qiyamuhu bil-lail wa 'izzuhu istighna'uhu 'anil nas." Kata malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya tolak ukur kemuliaan seorang mukmin adalah ketika dia bisa bangun untuk salat malam, dan tolak ukur keperkasaan seorang mukmin adalah ketika dia tidak lagi butuh kepada manusia. Coba kita perhatikan perkataan malaikat Jibril yang berwasiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan sesungguhnya tolak ukur kemuliaan seorang mukmin itu adalah ketika dia benar-benar bisa bangun di malam harinya melawan hawa nafsunya, melawan nyenyaknya tidur untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berdua dengan Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk mencari keridhaannya, hanya untuk supaya tidak manusia melihatnya. Kita lihat sekarang bagaimana seorang semangat mungkin di depan kita beribadah, melakukan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, melakukan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang muslim, namun kita tidak tahu apa yang ada di dalam hatinya. Apakah dia menginginkan pujian manusia semata yang kita katakan sebagai penghambaan terhadap jiwa dan hawa nafsunya, atau dia memang benar-benar ingin melakukan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir wasiatnya malaikat Jibril mengatakan, dan tolak ukur keperkasaan seorang mukmin adalah ketika dia tidak lagi butuh kepada manusia. Artinya adalah ketika seorang mukmin itu benar-benar bisa memenuhi apa yang ia butuhkan dengan jiwa raganya, dengan dirinya sendiri, tanpa meminta-minta kepada manusia, tanpa berharap kepada manusia. Jika dia berada pada kesusahan, yang pertama kali dia ingat adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepadamu kami, hanya kepada Engkau kami beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Maka ini adalah tolak ukur kemuliaan seorang mukmin, bukan mulianya seseorang dengan hartanya, dengan jabatannya, namun tolak ukur kemuliaan adalah ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bisa mengendalikan hati kita untuk selalu taat pada Allah dan mengendalikan hati kita agar tidak mudah dimakan oleh hawa nafsu dan menuruti hawa nafsu dan syaitan yang selalu mengganggu kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal mu'minin al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qimus salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah
أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. استووا استقيموا واعتدلوا أقيموا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. lurus rapatkan safnya. Istawu i'tadilu. Allahu akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفلا ينظرون إلى
خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. استغفر الله.